Hari ini kita akan berbicara tentang masih dalam satu rangkaian ministry month, ya, bertumbuh dalam pelayanan. Hari ini kita akan bicara tentang, saya kasih judul saudara, mengejar jejak Golgota. Ya, mari buka Alkitab kita sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Kita mau lihat satu fase di dalam kehidupan Kristus ketika masih ada di dunia, ada sesuatu yang sangat indah yang dia ajarkan kepada kita, kepada saudara dan saya. Dan kalau kita berkata bahwa kita adalah murid Kristus, maka kita semuanya harus berjalan di jejak kehidupan dan ajaran dari guru agung kita. Amin saudara, dia adalah gembala agung kita. Kalau kita berbicara soal discipleship, pemuritan sebagai salah satu nilai yang kita anut, khususnya di dalam gereja Mawar Syaron, maka kerinduan terbesar seorang murid adalah untuk menjadi seperti gurunya. Katakan amin saudara. Ya, kerinduan terbesar seorang murid adalah untuk menjadi seperti gurunya. Oleh karena itu hari ini, mari kita lihat apa yang diucapkan oleh guru agung kita, gembala agung kita, apa yang diteladankan oleh guru agung dan gembala agung kita. Dan bagaimana kita bisa meneladani semua aspek dari kehidupannya. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Ada satu hal yang indah yang diajarkan kepada kita hari ini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Saudara perhatikan biblical gesture ini penting sekali. Oke? Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita kalau kita bicara pelayanan hari ini. Ada orang melayani masih pakai jubah, saudara. Ya tentu bukan secara literal saya maksudkan ya, jubah seperti ini, ya tidak. Tapi banyak orang dalam pelayanan tuh masih cenderung pakai jubah-jubah tertentu, saudara. Lihat apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Dia tanggalkan jubahnya, dia pakai kain lenan diikatkan pada pinggangnya. Itu yang namanya sebetulnya itu adalah tanda seorang budak, saudara. Karena pada waktu itu seorang budak, ini yang disebut dalam bahasa aslinya sebagai sefer keritut yang artinya tanda seorang budak. Seorang budak tidak pakai baju pada waktu itu. Dia ikatkan kain lenan pada pinggangnya. Dengan menanggalkan jubahnya dan memakai kain lenan pada pinggangnya, Yesus sebetulnya sedang berkata, aku merendahkan diriku sederajat dengan budak-budak pada waktu itu, saudara. Dan dalam keadaannya, teladannya sebagai dalam tanda kutip ya, seorang budak itu, Yesus melakukan sebuah hal yang sangat out of the box. Sebuah hal yang sangat anti mainstream mungkin di dalam pelayanan. Maka dari tadi saya katakan bahwa banyak orang melayani masih pakai jubah-jubah tertentu. Ya, apa jubahnya? Banyak saudara. Ya, ada orang yang melayani masih pakai jubah kehormatan, ingin dihormati. Ada orang melayani masih pakai jubah macam-macam. Ya, ingin dipandang penting. Ya, dan ini dan itu dan semuanya. Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Nah ini dia. Ya, bahkan murid Yesus sendiri melayani masih pakai jubah-jubah tertentu. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh kaki engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tanganku, kepalaku semuanya, sekalian sudah. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia.
Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Saudara, andai Alkitab kita ini ada tanda-tanda emotikonnya seperti WhatsApp, maka mungkin akan membantu kita untuk lebih memahami ini. Apa maksud kata-kata Petrus ini? Saudara, Yesus pada waktu melakukan itu sebetulnya Petrus tidak bisa terima. Karena bayangan Petrus terhadap Yesus tidak seperti itu. Harapan dan kenyataan Petrus akan Yesus itu sedikit berbeda, saudara. Ya, Petrus punya harapan bahwa seorang pemimpin tidak akan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Menyetarakan dirinya menjadi seperti budak dan melayani semuanya. Oh, bayangan Petrus adalah seorang pemimpin, orang yang pelayanan mungkin kalau dalam konteks kita hari ini adalah orang yang duduk di atas tahta. Yang dilayani, bukan yang melayani. Bayangan Petrus adalah seorang pemimpin yang agung, yang Yesus ini dulu disebut sebagai Mesias oleh mereka, adalah orang yang powerful, yang keras, ya, yang semuanya harus tunduk dan hormat dan dilayani oleh semuanya. Tapi ternyata apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hari ini sangat jauh berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus merendahkan dirinya. Yesus merendahkan dirinya setara dengan budak-budak pada zaman itu. Bayangkan, Mesias loh ini, juru selamat kita loh ini. Tapi mengajarkan kita esensi pelayanan yang tertinggi. Untuk mencapai tempat yang tertinggi, Anda harus ada di tempat yang paling rendah. Katakan amin, saudara. Kalau Anda ingin dipakai, banyak orang berkata, aku ingin dipakai Tuhan, dipakai Tuhan, dipakai Tuhan. Ya, saudara, puji Tuhan, kerinduan yang sangat baik. Tapi tahukah Anda, jalan untuk mencapai tempat yang tertinggi adalah jalan ke tempat yang paling rendah. Adalah jalan ke tempat yang paling bawah yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya, kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya. Banyak orang seperti Petrus bukan? Dalam pelayanan masih punya ini dan itu. Ya, masih punya harapan ini dan harapan itu. Banyak orang seperti Petrus masih dikungkung oleh nafsu-nafsu lahiriah manusia, saudara. Banyak orang seperti Petrus dalam pelayanan. Apa tujuan orang melayani? Banyak orang yang tujuan pelayanannya aneh-aneh. Banyak orang melayani di sana sini, saudara. Selalu tujuan pelayanannya adalah mungkin yang seringkali kita sebut dengan 3T itu. Ya. Ada orang punya harapan tentang harta. Ada orang punya harapan tentang tahta. Ada orang mengejar harta dalam pelayanan. Ada orang mengejar tahta dalam pelayanan. Bahkan ada orang mengejar seksualita di dalam pelayanan. Itulah kenapa sebabnya kita selalu dengar dari waktu ke waktu, saudara, ada skandal-skandal tertentu terbuka dan menjadi konsumsi publik dan semuanya. Saudara, mengapa banyak orang terjebak dalam nafsu-nafsu lahiriah semacam itu? Karena mereka tidak mengerti esensi pelayanan. Karena mereka tidak mengerti untuk melayani seperti Kristus adalah untuk sampai ke tempat yang terbawah. Amin. Amin. Banyak orang punya pengertian yang salah. Bahwa pelayanan itu bicara untuk dihormati. Bahwa pelayanan itu bicara untuk sampai di tempat yang tertinggi. Bahwa pelayanan itu bicara untuk mencapai, dianggap seperti karir yang harus sampai kepada tingkat yang tertinggi. Apapun yang harus dibayar. Apapun caranya harus dilakukan untuk sampai ke tingkat yang tertinggi. Saudara, ada banyak unholy motive in ministry. Mari kita hari ini menyelaraskan diri kita kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita contoh apa yang Kristus kita, juru selamat kita, Tuhan kita lakukan. Dia melepaskan jubahnya, dia melepaskan pride-nya, dia melepaskan bahkan harga dirinya hari itu. Menanggalkan jubahnya, memakai kain lenan yang dipakai oleh budak-budak itu dan membasuh kaki murid-muridnya. Kita nggak bicara tentang prosesi, saudara. Banyak orang buat prosesi basuh kaki dan semuanya terulang kembali. No, ini lebih daripada sekedar prosesi basuh kaki. Anda tangkap makna rohaninya, Anda tangkap pesannya, the message of the Bible pagi hari ini. Bahwa ketika Yesus melakukan itu, dia mengajarkan kepada kita untuk saling
membudakkan diri satu dengan yang lainnya. Kalau saya boleh pakai kata-kata ini. Saudara, dalam pelayanan kita harus betul-betul belajar untuk seperti Yesus, serendah-rendahnya. Tuhan mau kita belajar untuk serendah-rendahnya. Saya nggak bilang ini, saya tidak bicara tentang keminderan, tidak loh ya. Ya, ada banyak orang juga minder dalam pelayanan, salah juga. Ada orang juga kadang dalam tanda kutip jual mahal dalam pelayanan. Disuruh pelayani bilang, oh nggak mau, jangan saya nggak bisa. Itu juga salah, saudara. Ya kan? Disuruh doa, nggak bisa, jangan saya nggak bisa berdoa, tapi bisa ngomong. Ya, banyak orang seperti itu juga. Itu juga salah. Tidak jatuh dalam ekstrim satu, jangan jatuh dalam ekstrim yang satunya. Ya, ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tapi kita belajar hari ini, Tuhan mau untuk kita serendah-rendahnya. Kita belajar untuk saling membudakkan diri, saudara. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya hari itu. Kamu semuanya, kamu harus saling melayani. Kamu harus saling merendahkan dirimu, membudakkan dirimu satu dengan yang lainnya. Suatu teladan bagimu. Lihat ayat selanjutnya. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan memang katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Akulah penguasa, akulah Tuhan itu. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Aku saja, kata Yesus, yang ada di tempat yang tertinggi. Aku penguasa dunia ini, yang menciptakan dunia ini. Aku yang ada di tempat yang tertinggi, di surga yang mulia itu. Aku yang membasuh kakimu, maka kamu pun, apa saudara, dikatakan apa? Wajib. Wajib itu artinya tidak ada pilihan, itu sebuah kewajiban, keharusan. Bukan optional, tapi obligation. Bukan pilihan, tapi itu keharusan, kewajiban. Kamu pun wajib untuk apa? Wajib untuk membasuh, saling membasuh kakimu satu dengan yang lainnya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat bagimu. Amin, Bapak Ibu. Ayat 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kita tidak lebih tinggi dari Yesus. Kalau Yesus saja yang lebih tinggi dari kita lakukan itu, maka kita pun wajib untuk saling melakukan itu satu dengan yang lainnya. Amin, saudara. Inilah esensi pelayanan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bukan, kita tidak boleh punya sifat bossy dalam pelayanan. Di dalam pelayanan kita harus belajar untuk saling membudakkan diri satu dengan yang lainnya. Wow, standar ini kelihatannya sulit sekali. Yesus tuh ya kalau ngomong kelihatannya kok standarnya sulit untuk dicapai begitu loh. Ya, oleh kita manusia biasa ini. Saudara, kalau Yesus sudah tetapkan standar, jangan kita turunkan standar. Amin. Sudah ada standar, jangan diturunkan, jangan dikurangi, dilebihi nggak mungkin. Tapi seringkali kita sering kurang-kurang, kita potong, kita diskon standarnya Tuhan itu sampai kepada yang paling rendah. Sudah ada standar dan kita semuanya sedang berjuang bersama-sama untuk kita berlomba mencapai standar itu. Kita berjuang bersama-sama untuk mencapai standar yang Tuhan telah tetapkan di dalam pelayanan ini. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Betul kan saudara? Sampai pada hari Yesus pun akan disalib, murid-murid juga masih nggak ngerti apa yang Yesus lakukan. Lihat setelah Yesus kasih contoh ini, kasih teladan ini, apa yang mereka lakukan? Mereka tengkar lagi kan? Ya, mereka tempur lagi kan? Pada waktu sebelum malam Paskah itu, pada waktu Yesus sedang susah-susahnya, sedang bergumul karena sebentar lagi dia akan disalibkan. Apa yang murid-murid lakukan? Masih sempat-sempatnya bertengkar kan? Lukas pasal 22. Apa yang mereka pertengkarkan? Siapa yang lebih besar di antara kita? Siapa yang lebih jago di antara kita?
Siapa yang lebih jago khotbah di antara kita? Siapa yang lebih pintar di antara kita? Siapa yang lebih hebat nyanyi di antara kita? Siapa yang lebih hebat main musik di antara kita? Siapa yang lebih hebat ini dan itu di antara kita? Siapa yang lebih dekat dengan Yesus di antara kita? Siapa yang bisa ambil perhatian Yesus yang paling lebih di antara kita? Semua itu mereka pikirkan dan semua itu yang mereka pertengkarkan, semua itu yang mereka kejar. Dan apa yang murid-murid lakukan itu loh saudara, itu sudah terjadi dulu, sekarang, bahkan mungkin sampai selama-lamanya di dalam dunia pelayanan. Kita harus sadar akan hal ini. Kalau Yesus telah mengajarkan ini kepada saudara dan saya, jangan terjebak di dalam lubang yang sama terus menerus. Katakan amin. Amin. Karena itu yang orang-orang selalu yang akan terjadi dalam pelayanan. Godaan-godaan itu. Lobang-lobang itu yang ada di dalam pelayanan saudara. Dan semakin lama kita melayani, seharusnya kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Semakin lama kita melayani. Sudah berapa lama kita melayani hari ini? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun mungkin. Tapi kalau 20 tahun kita melayani, kita masih terus mempedulikan hal-hal yang murid-murid Yesus pedulikan hari itu. Maka sebetulnya kita tidak berkembang dalam pelayanan kita. Kemarin dalam sesi Jesus Parables, ada pertanyaan yang masuk kepada saya waktu itu. Apa tandanya pelayanan yang sukses? Apa tanda kesuksesan pelayanan menurut Bapak? Saudara, simpel saya jawab. Banyak orang menganggap kesuksesan dalam pelayanan adalah, ya, kalau hari ini kita zaman media sosial adalah kalau kita melihat seseorang 1 tahun 52 minggu, keliling 52 kota atau 52 negara. Tidak pernah pulang rumah berarti. Terus melayani, keliling terus, khotbah sana, khotbah sini. Kalau itu panggilannya sih no problem. Tapi banyak orang melayani, melakukan panggilan orang lain. Tidak melakukan panggilannya sendiri. Karena Anda tahu panggilan setiap orang berbeda-beda. Amin saudara. Kadangkala kita terlalu sibuk untuk menjadi seperti orang lain dan untuk menggapai panggilan Tuhan bagi orang lain. Dan itu tidak akan terjadi. Dan saudara, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Apa tujuan kesuksesan pelayanan menurut Bapak? Saudara, simpel. Mari kita lihat sama-sama. Sekali lagi, apa yang Yesus teladankan kepada kita. Buka sama-sama saya yang pertama, Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sikap di dalam pelayanan itu sangat penting. Mana yang kita pilih? Teladan Yesus. Yesus memilih tempat yang paling bawah, sikap yang paling rendah untuk membudakkan diri, melayani yang lain. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Ini yang Yesus lakukan. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini Yesus ya saudara ya, dalam rupa Allah, ya dalam kesetaraan dengan Allah maksudnya, ya, walaupun dalam rupa Allah itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bayangkan saudara, orang kalau sudah di atas biasanya sulit untuk turun, betul? Ya, orang kalau sudah di atas biasanya susah untuk turun saudara. Ada yang namanya, sehingga kemudian ada yang namanya post power syndrome katanya, betul ya? Ini yang jadi masalah kalau hati kita betul-betul tidak melekat kepada Kristus, hati kita melekat kepada jabatan, hati kita melekat kepada pangkat dan semuanya. Tahukah Anda bahwa jabatan, pangkat dan semuanya itu cuma amanah, itu semuanya ada masa expirednya. Halo? Semua hal dalam hidup ini, semua hal yang melekat pada kita ini semuanya ada expired date-nya semuanya. Kita harus sadari akan hal itu. Kalau hati kita melekat kepada Kristus, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya post power syndrome. Ayat 7 saudara. Melainkan apa? Tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ini loh maksudnya. Yesus turun ke dunia, sang firman itu, the word of God, turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Wow. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa saudara ditekankan ini? Karena hukum Yahudi mengatakan orang yang tergantung di salib itu, orang yang tergantung di kayu itu, ya adalah orang yang terkutuk. Orang yang matinya digantung di kayu, kata perjanjian lama, itu orang yang terkutuk. Bayangkan saudara, Yesus mengambil tanggung jawab itu. Merendahkan dirinya sampai mati. Seolah-olah sepertinya terkutuk. Hati-hati ya, Anda harus memahami statement saya ini. Seolah-olah, oke? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Setelah prinsip dalam pelayanan adalah kejar tempat yang terbawah. Amin. Apa tempat yang terbawah itu? Melayani yang lain, membudakkan diri, melayani yang lain, dengan rendah hati. Kalau Anda merasa Anda pintar, Anda harus semakin rendah hati. Kalau Anda merasa Anda lebih dari yang lain, Anda harus semakin rendah hati. Padi itu semakin berisi, semakin apa saudara? Merunduk, betul? Mana ada padi semakin berisi, semakin dangak begitu? Enggak ada. Ya. Padi semakin berisi, semakin merunduk. Ingat ini, prinsip ini baik-baik. Kalau kita merasa kita punya sesuatu, kalau kita merasa kita lebih dalam sesuatu, rendahkan diri Anda. Saya ketemu banyak orang kok saudara, gelarnya itu berjajar di depan, di belakang namanya. Tapi kalau dalam forum terbuka, orang-orang ini nggak mau dituliskan. Mereka risih kalau semua gelar dituliskan. No. Dan mereka bilang, nggak usah tulis nama saja, nggak usah dituliskan. Bukan karena sombong, bukan karena apa. Tapi saya tahu beberapa orang itu karena mereka betul-betul rendah hati. Tapi kadang ada orang yang sebaliknya ya, kadang ya ada orang yang tidak seberapa tapi maunya aneh-aneh. Ya. Karena apa? Pride. Hati-hati dengan jebakan pride di dalam pelayanan. Amin. Bapak Ibu, pelayanan kita makin hari, makin minggu, makin bulan, makin tambah tahun, kita harus semakin matang dalam pelayanan. Amin, saudara. Anda harus semakin matang dalam pelayanan Anda. Kalau kita ngomong soal pelayanan hari ini, Anda harus semakin matang dalam karakter, semakin matang dalam persepsi, dalam sikap, dalam attitude, dalam semua hal, semakin matang. Ketika Anda semakin matang, Anda semakin serupa dengan Kristus. Semakin Anda akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Semakin Anda akan dipakai oleh Tuhan. Ini jawaban saya yang pertama. Inilah kesuksesan pelayanan itu. Ketika kita membudakkan diri sama seperti Kristus. Yang kedua, apa goal akhir atau tanda kesuksesan pelayanan? Jadilah seperti guru Anda, jadilah seperti guru agung kita. Apa yang teladan yang Yesus berikan kepada kita dalam pelayanan? Apa tujuan pelayanan Yesus? Apa tujuan akhir pelayanan Yesus? Ini penting sekali, saudara. Apa kerinduan terbesar? Apa tujuan akhir dari pelayanan Yesus? Dan tujuan ini yang Paulus juga gambarkan sebagai tujuan akhir dalam pelayanannya. Jadi hari ini kalau Anda sedang mengalami ujian, Anda sedang mengalami tantangan dalam pelayanan Anda mungkin merasa salah, tidak dimengerti, Anda merasa mungkin disalahpahami dan semuanya, ada gesekan, ada friksi dalam pelayanan semuanya. Saudara, itu masih belum apa-apa. Itu adalah ujian, itu adalah proses untuk mematangkan saudara semuanya, mematangkan kita semuanya. Amin. Anda harus tetap punya sikap hati yang rendah. Anda harus tetap punya sikap hati yang rendah.
untuk menanggapi itu semuanya. Kadangkala ketika pride kita digesek, kita marah, ya, kita dalam hati kita berkata, kamu nggak tahu siapa aku, siapa lo, siapa gue, nggak tahu siapa kita, saudara. Semua itu adalah cara-cara Tuhan untuk membuat kita semakin matang dalam pelayanan. Mari kita semakin tambah umur usia pelayanan kita, semakin kita bisa mengerti orang lain. Bapak Ibu, ya, semakin kita bisa mengerti, oh orang itu seperti itu, saudaraku seperti itu, mungkin ya karena dia masih juga bertumbuh, dia belum mengerti. Ya, orang yang lebih dewasa lebih bisa memahami, semakin dewasa semakin bisa memahami, semakin bisa lihat orang yang lain, semakin punya grace, ya, semakin gracious melihat yang lain, semakin tidak menuntut kanan dan kiri, semakin tidak menuntut apa-apa, tapi semakin siap untuk selalu memberi, dan memberi. Amin. Lebih untuk daripada sekedar di, tapi Anda semakin dan me. Saudara, kita tidak ada yang sempurna di tempat ini. Semua kita masih berjuang sama-sama untuk ke arah itu. Mari kita berjuang sama-sama. Arahkan matamu kepada Kristus. Lihatlah Yesus. Dan mari kita berjuang sama-sama seperti Dia setiap hari. Amin. Pada waktu lawatan ke Mesir beberapa tahun yang lalu, saya sempat tanya dengan seorang imam di gereja ortodoks di Mesir, saudara. Mengapa sih, ya, dalam pembicaraan dalam bahasa Inggris saya tanya kepada para imam itu seperti ini. Mengapa sih Anda kok selalu pegang salib? Ya, pegang salib kayu kecil di tangan Anda, di mana-mana salibnya dibawa, begitu saudara ya. Ya, buat kita yang nggak ngerti mungkin kita mikir, oh itu pamer. Bukan pamer. Mengapa sih Bapak kok bawa salib kemana-mana? Ya, kenapa? Apakah hanya sekedar tradisi atau apa? Saudara, jawaban mereka sangat masuk ke dalam hati saya. Dan mereka berkata seperti ini, kenapa kami bawa salib ini? Untuk mengingatkan saya bahwa saya sudah tersalib. Semua yang ada pada diri saya sudah tersalib. Hidup saya untuk Kristus, bukan untuk dunia lagi. Semua keinginan saya sudah tersalib. Semua cita-cita saya sudah tersalib. Kehidupan saya sudah tersalib. Dan ketika kami pegang salib ini setiap hari, itu mengingatkan kami setiap hari bahwa kami sudah tersalib untuk Kristus. Hidup kami adalah hidup untuk Kristus, bukan lagi untuk dunia, bukan lagi untuk kesenangan dunia, bukan lagi untuk hormat dan kemuliaan dunia, tapi untuk hormat dan kemuliaan Kristus. Saudara, persepsi yang sama yang harus kita miliki hari ini. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Rasul Paulus, rasul yang besar itu, bicara seperti ini. Di akhir dari garis hidupnya, dia bicara seperti ini. Mengenai diriku, mengenai aku. Dalam penjara loh ini surat-surat penjara, saudara. Dalam penjara itu, Rasul Paulus tulis perkataan ini. Mengenai aku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tadi Bapak Gembala katakan hidup untuk Kristus. Apa saudara? Mati adalah keuntungan. Orang yang hidupnya untuk Kristus berhak untuk ngomong mati adalah keuntungan. Tapi kalau orang yang hidupnya bukan untuk Kristus, Anda tidak berhak sekali-sekali untuk mengklaim matiku adalah keuntungan. Hanya orang yang hidupnya untuk Kristus yang berhak untuk mengklaim maka mati adalah keuntungan. Dan ini yang Rasul Paulus katakan. Saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara imanku. Apa kesuksesan pelayanan? Jawaban kedua yang saya berikan tadi malam adalah kalau kita terus mengejar jejak Golgota kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Paulus tahu Yesus datang ke dunia untuk mati bagi saudara dan saya. Barusan kita perjamuan kudus. Yesus naik ke Golgota. Tujuan pelayanan Yesus adalah naik ke Golgota. Mata Yesus terarah kepada Golgota sebagai goal akhir dari pelayanannya. Rasul Paulus tahu goal akhir pelayananku adalah Golgota yang Tuhan telah siapkan untuk aku. Seharusnya kita semuanya juga seperti itu.
Kalau kita mengarahkan mata kita kepada Golgota kita, jejak-jejak Golgota. Saya tidak bicara bahwa setiap kita akan mati martir, enggak saudara. Darah kita mungkin enggak terlalu bersih untuk itu. Tapi setiap kita punya Golgota kita masing-masing, amin. Setiap kita punya Golgota kita masing-masing. Arahkan matamu kepada Golgota. Banyak orang dalam pelayanan tidak mengejar Golgota. Mereka mengejar Paris, mereka mengejar Milan, mereka mengejar New York, mereka mengejar Hollywood, Bollywood atau apapun lah namanya. Kenapa? Karena Paris, Milan, New York, Hollywood, Bollywood itu enak saudara. Itu penuh kemuliaan dunia. Sanjung-sanjung dan semuanya. Banyak orang mengejar harta, tahta, seksualitas. Dan jangan heran banyak skandal-skandal terungkap, terbongkar semuanya. Kenapa? Karena orang dalam pelayanan mengejar hal yang salah. Tapi kalau matamu, setiap hari engkau mengarahkan dirimu kepada Golgota. Kepada Golgota. Hidupmu setiap hari engkau arahkan kepada tujuan tertinggi dari hidup dan pelayanan kita. Adalah untuk mencapai puncak bukit kesucian, puncak bukit pengorbanan. Maka setiap hari engkau akan berkata kepada Tuhan, hari ini aku mau berkorban seperti Engkau. Aku mau menjadi seperti Engkau Yesus. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Sampai akhir hidup kita. Amin saudara. Jangan kejar yang lain-lain dalam pelayanan. Kejarlah Golgotamu. Kejarlah Kristus. Arahkan matamu kepada Kristus, kepada Yesus. Dan kejarlah Dia. Alamilah hubungan yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Arahkan semua motivasi hatimu semuanya hanya kepada pribadi Kristus. Inginkan Dia. Lebih lagi. Hormati Dia dengan hidupmu. Hormati Dia dengan tindakanmu. Hormati Dia dengan tingkah lakumu. Hormati Dia dengan tindak tandukmu. Ingatlah. Kita pakai salib bukan cuma di leher kita, bentuknya kalung. Bukan kayu yang kita pegang dengan tangan kita setiap hari. Tidak. Tapi ingatlah bahwa setiap hari ingatkan dirimu. Aku sudah tersalib untuk dunia ini. Aku sudah tersalib untuk Kristus. Orang-orang Kristen seharusnya seperti itu. Itulah kenapa kita dinamai Kristen, bukan saudara? Apa arti kata Kristen? Kristen itu artinya Kristus, Kristus kecil. Kalau kita adalah Kristus, Kristus kecil itu. Mari kita arahkan mata kita kepada Kristus yang adalah junjungan agung kita, teladan hidup kita setiap hari. Apapun masalah yang Anda hadapi hari ini, semuanya. Masalah sehari-hari yang kita hadapi, saudara. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, pergumulan hidup dan semua yang lain-lain. Jangan sampai membuat mata kita beralih kepada tujuan kita yang utama, yaitu Kristus, salib Golgota. Mari kita mencapai puncak bukit pengorbanan, puncak bukit kesucian kita. Banyak orang dalam pelayanan setelah berjalan 5, 10, 20 tahun matanya sudah mulai bergeser bukan lagi pada Golgota tapi mulai kepada Paris, Milan, New York dan semua yang lain bling-bling dan akhirnya jatuh. Akhirnya mulai keluar dari rencana Tuhan. Simple saja. Semakin dunia ini kompleks, semakin firman Tuhan itu sangat simple kok. Simple aja. Mari kita mengarahkan diri dan mengejar Kristus. Karena Dia adalah pusat dari kehidupan saudara dan saya. Pusat pelayanan kita. Teladani Dia setiap hari. Kita semua masih berjuang sama-sama. Mari kita berjuang bersama-sama untuk mengejar Kristus. Mari kita berjuang sama-sama. Ini pertandingan iman kita. Amin saudara. Biar setiap hari pelayanan kita semakin berkenan, semakin berkenan, semakin berkenan, semakin berkenan kepada Kristus. Tadi malam saya katakan juga, dalam semua pelayanan kita sebetulnya audiens kita cuma satu kok, mata Yesus. Kristus adalah audiens kita. Entah kita khotbah di 10.000 orang, entah kita melayani di depan 100 orang, di 1 juta orang. Semua mata manusia melihat kita sebetulnya audiens kita cuma satu, Kristus saja. So impress Christ. Not impress people. Impress God. Not to impress people. Amin saudara. Mari kita sama-sama berjuang. Terus untuk serupa dengan Kristus. Haleluya.